Nah, di sini deh. Udah jelas ya? Betul. Share screen Udah gue ya? ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya gue juga penasaran nih pendapat lu terkait tentang socialpreneur sama entrepreneur. Menurut lu perbedaannya apa sih socialpreneur sama entrepreneur, Bu? Hmm, dari katanya aja udah beda sebenarnya kan. Hmm. Kalau entrepreneur mungkin kalau gue lihat ya sebagaimana apa ya pengusaha lah ya pada umumnya gitu. Yang dipertimbangkan pastinya adalah profit gitu kan. Ya. Terus mungkin sistemnya gitu. Nah, tapi kalau yang gue lihat di socialpreneur ini, dia akan lebih punya faktor lain gitu loh. Jadi ada variabel-variabel terkait dengan sosial ataupun lingkungan gitu ya. Kalau gue lihat sih lebih ke sosialnya ya. Nah, Tapi nggak sedikit yang gue lihat juga memasukkan variabel lingkungannya juga gitu. Jadi ya. mungkin akan sedikit lebih kompleks ya dibandingin sama Oke. entrepreneur. Nah, tepat banget sih sebenarnya, Bu. Jadi memang pada dasarnya kan socialpreneur itu gabungan dari sosial dan entrepreneur. Dimana kalau entrepreneur itu emang benar, aim-nya adalah untuk mendapatkan keuntungan lah, ibaratnya kayak gitu ya. Biasanya pasti mendapat keuntungan. Tapi kalau misalnya memang socialpreneur tuh yang ditekankan memang direct social impact-nya gitu. Jadi memang nggak hanya mencari keuntungan, tapi dia juga bisa memberikan dampak banyak orang, bahkan lingkungan. Kayak gitu. Jadi memang pasti ada juga sih entrepreneur yang ada social impact-nya, tapi indirect lah gitu. Jadi bukan tujuan utamanya gitu. Nah, kebetulan nih agensi gue ini kan kerjasama sama perusahaan. Jadi kalau lu tahu namanya Allianz Syariah nih kelihatan sih. Pokoknya kalau yang lu tahu terkait tentang Allianz, udah pernah belum Allianz Syariah? Gue taunya Allianz ini asuransi ya. Oke. Udah Nah, itu doang gue itu tahu. aja berarti ya. Oke. Nah, jadi memang kebetulan banget agensi gue ini kerjasama sama Allianz, tapi bukan yang konvensional atau bukan yang tradisional, tapi yang Allianz Syariah gitu. Yang ada konsep syariahnya. Nah, kenapa sih akhirnya gue kerjasama sama mereka? Karena memang pada dasarnya perusahaan Allianz sendiri itu udah tua banget. Jadi dia udah berdiri dari 1890 dari Berlin, Jerman gitu. Nah, sedangkan kalau kita tahu Jerman itu tuh udah kalah perang 2 kali. Sementara bisa dibilang negara menang perang aja tuh dia bangkrut gitu, tapi Jerman ini Allianz ini walaupun dia kalah 2 kali perang, tapi dia tetap bisa bilang sustain lah sampai saat ini. Bahkan kalau misalnya terkait tentang wealthiness gitu, dia predikat tertinggi di seluruh dunia gitu. Dan kebetulan banget kan mereka dari Jerman nih gitu. Dan di Indonesia itu kan marketnya berbeda gitu, karakteristiknya nggak mungkin bisa disamain sama di Eropa atau bahkan di Jerman, sehingga mirip seperti Astra dan Toyota. Toyota itu kan dari Jepang masuk ke Indonesia itu kan dikurasi sama Astra gitu. Intinya nggak semua mobil-mobil Jepang dari Toyota itu masuk ke Indonesia. Sama seperti ini juga gitu. Kenapa mereka akhirnya bisa dibilang kerjasama dengan agensi gue, karena memang pada dasarnya orang Indonesia lah yang lebih ngerti pasarnya seperti apa gitu. Nah, tapi nih sebelumnya itu kita tuh develop program namanya FPS, Bu. Lu pernah dengar FPS? Enggak pernah. Nah, jadi ada namanya Financial Protection System yang dimana dikembangin sama agensi gua itu yang memang seharusnya udah bisa menjadi solusi untuk banyak orang atau bahkan masyarakat luas. Tapi fun fact-nya ternyata tuh enggak juga gitu. Dan ini juga kita baru sadar mungkin 1 bulan terakhir. Nah, kalau misalnya ditanya nih terkait tentang biaya proteksi perlindungan atau mungkin asuransi lah ya, yang menurut lu nih lengkap gitu yang lu pernah dengar, kira-kira tuh berapa sih biayanya, Bu? Biaya lengkap ya? Iya. Per bulan? Per bulannya, Atau per tahun? kira-kira aja. 2,5. Per bulannya. 2,5 juta. Oke. Nah, kalau di agensi gua rata-rata itu ya, jadi kalau di nasional itu range-nya itu dari 850.000 sampai 1 jutaan. Memang tergantung umur ya, balik lagi tergantung umur dan lain sebagainya, tapi rata-ratanya segitulah, Bu. Gitu. Yang dimana ini at least bisa mengcover biaya medical bills yang bisa dibilang lumayan tinggi, setiap tahun tuh naik terus seperti inflasi. Nah, tapi faktanya nih ya, walaupun growth revenue dari agensi yang gua kelola ini setiap tahun itu alhamdulillah naik terus, tapi nggak ngerubah fakta bahwa pada dasarnya di Indonesia sendiri secara nasional itu penetrasi atau perkembangannya itu cenderung stagnan, dan bisa dibilang pertumbuhannya itu nggak jauh-jauh dari angka 3-8% per tahunnya gitu. Padahal bisa dibilang ya masyarakat Indonesia kan banyak banget nih gitu. Jadi ada banyak faktor nih
Pertama, antara mereka orang Indonesia itu nggak mampu mengakses. Yang kedua adalah mereka itu nggak memiliki literasi finansial yang kuat, gitu ya. Dan yang ketiga ya ada yang lain-lain lah gitu. Tapi ada beberapa faktor. Nah, akhirnya nih agensi gue dan Allianz tuh membagi 3 klasifikasi masyarakat di Indonesia. Jadi ada kalangan atas, menengah, dan juga bawah. Nah ini tapi berdasarkan pengeluaran ya, bukan berdasarkan pemasukan gitu. Jadi ternyata klasifikasi yang dibangun itu berdasarkan pengeluaran, dan ini gue juga baru tahu nih. Nah kalau yang di atas itu, kalangan atas itu yang pengeluarannya per bulan di atas 6 juta. Kalau kalangan menengah itu 1 sampai 3 juta, atau bahkan bawah itu di bawah 1 juta. Nah, kalau dari sini itu jadinya makin make sense nih, kenapa akhirnya penetrasi asuransi di Indonesia itu 3-8% per tahunnya, karena pada dasarnya dia cuma bisa menggarap market yang di atas. Sementara nih, let's say market tengah deh gitu ya. Kalau misalnya dia dibebankan nih penambahan expense 800 sampai 1 juta, itu kan kurang lebih 30% minimumnya. Apakah mereka bersedia gitu? Nah, kalau misalnya kita tanya lagi ke perusahaan asuransi lah gitu, atau perusahaan serupa gitu, apa ada yang mau merangkul kaum menengah ke bawah yang nggak punya bargaining power-nya gitu. Sementara produk yang mereka udah tahu nih dengan secara sadar bahwa market menengah ke bawah ini nggak mampu gitu. Nah akhirnya survei terupdate-nya itu adalah di Juni 2022 itu ternyata ada 92% masyarakat di Indonesia yang memang belum melek insurance. Nah ini adalah klasifikasinya ini gitu, dan akhirnya setelah sekian lama nih bisa dibilang Allianz juga di Indonesia, akhirnya mereka juga sadar bahwa memang kalangan menengah ke bawah ini belum ter-reachable lah gitu dengan berbagai macam faktornya. Tapi permasalahannya nih, kalau misalnya kita tanya terkait tentang perlindungan finansial, menurut tuh nih kira-kira yang membutuhkan perlindungan itu kalangan yang mana sih? Kalangan atas atau menengah dan bawah? Yang menengah bawah berarti. Menengah yang bawah nggak sih? Ya. Nah, memang pada dasarnya kayak gitu ya. Harusnya tuh memang asuransi atau bisa dibilang perusahaan seperti ini tuh dibuild untuk ngebantu orang yang kesulitan, nggak sih? Tapi pada akhirnya faktanya itu nggak reach nih, karena memang mampu untuk mengakses ini adalah kalangan yang atas gitu, sehingga nggak sinkron nih program yang dibikin untuk masyarakat dan kenyataannya gitu. Tapi kalau gue tanya nih terkait tentang kalangan menengah ke bawah, menurut lu mereka ini adalah orang-orang yang aware tentang asuransi atau perlindungan nggak sih? Enggak sih. Enggak ya, menurut lu ya? Nah, faktanya nih ya, dari orang-orang yang nggak bisa akses asuransi, mereka tuh biasanya pakainya BPJS Kesehatan. Dan faktanya di BPJS itu per tahun kemarin tuh 2020 kalau nggak salah itu aja klaimnya tuh 20 triliun. Dan 90% dari 20 triliun yang ngeklaim itu kalangan menengah ke bawah. Jadi kalau dibilang mereka itu nggak aware, nggak juga gitu. Jadi sebenarnya bahkan mereka tuh aware gitu. Tapi memang pada dasarnya ada banyak faktor yang akhirnya membuat mereka itu memilih BPJS. Nah ini fakta-faktanya yang ada di Detik. Jadi memang banyak lah yang ngeklaim, dan ini yang ngeklaim itu hanya dari penyakit kritis lah, atau penyakit kronis kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya nih, apakah BPJS ini sudah menjadi solusi jangka panjang gitu? Sedangkan ya, mereka ini orang-orang tadi tuh sudah secara sadar aware terkait tentang pentingnya memiliki perlindungan proteksi, tapi mereka nggak ada pilihan lain. Mereka harus pakai BPJS dengan segala macam, bisa dibilang birokrasinya, masa tunggunya yang cukup lama, dan lain sebagainya, karena memang itu satu-satunya yang accessible buat mereka gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin jangka panjang, kalau misalnya kita bayangin misalnya nih, ada Fulan deh gitu. Fulan dia tadi itu gajinya misalnya UMR Jakarta lah gitu ya, UMR Jakarta. Terus habis itu karena di Indonesia kan lagi ramai ini ya, startup bubble ya kan, ada beberapa yang terkena layoff dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya mereka itu mau tetap dapat perlindungan dari BPJS, berarti kan mereka harus tetap bayar iurannya kan per bulan. Nah sementara tadi kita lihat expense-nya mereka nih, kalangan menengah itu ya, itu kan 1-3 juta. Nah gimana caranya mereka bisa dapat jaminan dia bisa bayar ini terus gitu, sementara mereka buat biaya hidup aja mungkin pas-pasan gitu. Atau bahkan kalau misalnya nih amit-amit si Fulan itu, anggap aja dia terkena penyakit kritis, yang dimana kita tahu penyakit kritis itu nggak hanya bisa dibilang
Nggak kayak penyakit-penyakit biasa lah, kalau sembuh itu bisa langsung aktivitas. Ya mereka butuh recovery dulu bahkan kayak gitu, atau bahkan ada beberapa kasus-kasus yang mereka tuh nggak bisa untuk bangkit lagi seperti normal, produktif lagi. Mungkin tadi boleh nyetir jadi nggak boleh nyetir dan sebagainya. Sehingga akhirnya yang disimpulkan adalah walaupun BPJS sudah bisa menjadi solusi jangka pendek, tapi ini nggak bisa menjadi sustainable solution buat mereka nih kalangan menengah ke bawah. Nah, lantas dari tadi kan kita ngomongin terkait tentang problem terus nih. Jadi apa nih kesimpulannya? Jadi memang pada dasarnya untuk setiap manusia di Indonesia ya, terutama Indonesia bisa mendapatkan manfaat asuransi yang bagus, itu mereka harus memiliki fundamental source income yang kuat supaya memang bisa dapetin fasilitas rumah sakit di seluruh Indonesia tanpa perlu membebankan biaya bulanan mereka nggak bakal keberatan. Nah, lantas solusinya apa? Jadi kalau misalnya di agensi gue, yang kita buat adalah programnya itu adalah setiap orang itu bisa mendapatkan asuransi atau bahkan perlindungan tanpa pandang bulu, jadi gratis gitu. Nah, tapi menurut lo aneh nggak sih bisa ngasih asuransi secara gratis buat orang-orang? Gimana caranya ya? Kayaknya nggak masuk akal sih. Yang nggak masuk akal nggak sih? Ibaratnya namanya bisnis, revenue streamnya dari mana? Ya nggak sih? Nah, itu kenapa akhirnya gue kerjasamanya sama Allianz, karena memang secara wealthiness mereka tuh yang salah satu paling kuat di dunia gitu. Nah, jadi mereka tuh bangunlah program baru bareng agensi gue, namanya adalah AZ Force. Nah, AZ Force ini baru benar-benar launch itu di bulan April gitu. Dan dimana konsepnya ini memang platform sociopreneurship. Jadi memang ibaratnya untuk tolong menolong lah buat masyarakat Indonesia yang memang belum accessible nih terkait tentang asuransi, insurance gitu, yang dimana visi cuma 2, Bu. Jadi satu itu adalah kita punya misi adalah untuk secure more people, jadi menyelamatkan banyak orang supaya semakin banyak orang mendapatkan perlindungan. Yang kedua adalah changing more life. Jadi ngebuat orang-orang ini nih punya harapan hidup baru, punya perubahan hidup dan lain sebagainya lah gitu. Nah, tapi teknisnya gimana caranya? Jadi setiap orang nih yang ingin ikut dalam program AZ Force, mereka itu wajib mendaftarkan dirinya dia gitu ke dalam aplikasi AZ Force. Dan juga ada namanya iuran kontribusi atau mungkin bisa kita bilang juga biaya premi bulanannya lah 500.000 gitu. Tapi itu bisa dijamin dia cuma perlu bayar sekali aja gitu. Asalkan apa? Asalkan si orang ini nih kita sebutnya partisipan leads lah gitu. Dia mau bantuin kita kenalin ke 5 orang terdekatnya dia yang membutuhkan perlindungan serupa gitu. Nah, dari 500.000 ini apa yang si partisipan itu dapatin? Nanti dia akan dapat perlindungan sakit kritis, kecelakaan meninggal 200%, data tetap total 100% dan meninggal dunia 100% gitu. Jadi ini sebenarnya asuransi tradisional ya gitu. Jadi yang basic. Jadi nggak ada medical card-nya gitu. Tapi paling enggak cukup untuk nge-secure orang-orang di Indonesia yang belum memiliki asuransi sama sekali lah gitu, belum melek gitu. Nah, jadi kita itu pakai referral program. Jadi ya mirip-mirip lah seperti Shopee Affiliates atau Tokopedia Affiliates kayak gitu, di mana kita sebagai peserta ini menyebarkan berita baik ini ke orang-orang terdekat kita yang membutuhkan, terutama ya, yang kira-kira ini butuh banget di pertolongan. Nah, sehingga kita sebagai peserta utama, kita tuh dapat namanya komisi direct referral gitu. Jadi setiap orang yang ikut partisipan langsung ya, jadi yang kita referensi langsung kita dapat 20%-nya. Nah, terus habis itu nanti kita juga dapat namanya royalty fee. Royalty fee itu kalau misalnya nih, let's say Buki ikut partisipan, terus nanti ada temannya Buki namanya A gitu ya, dan dia juga ikut nih bergabung, kan Buki dapat 20% tuh dari si A nih. Nah, si A ini kan juga pasti pengen juga dong dapat insurance-nya gratis juga, dia pasti mau share nih program bagus ke orang-orang gitu. Nah, dari orang-orang yang bergabung sama dia, Buki nanti dapat 5%-nya gitu, sampai ke dalam berapa, sampai 5 generasi. Nah, detailnya seperti apa? Kurang lebih kayak gini deh gitu. Jadi misalnya nih, kita sebutnya PL itu participan leads. Jadi orang yang berkontribusi memberikan referensi gitu. Jadi A, B, C, D, E ya. Misalnya dia si PLA ini dia ikut kontribusikan bayar 500.000 per bulan. Nah, nanti si yang ngajak itu akan dapetin 500 dikali 20%. Berarti kurang lebih dapat 100.000 per satu direct gitu. Jadi kalau misalnya ada B, C, D, E, jadi totalnya dia akan memperoleh 500.000
per bulan gitu. Nah, 500 per bulan ini akan dipakai buat apa? Untuk biaya kontribusinya. Jadi nanti akan gratis nih asuransinya, atau biaya kontribusinya udah dibebaskan selama 24 kali gitu. Nah, harusnya nih setiap partisipan itu kan juga pengen dapat kontribusi yang gratis gitu, yang bebas lah gitu. Nah, akhirnya ini nanti ngajakin orang-orang lagi nih, A1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap orang itu akan ngajak mungkin 5 referensi. Nah, yang akhirnya mereka nanti dapat jadinya gratis nih ya. Nah, tapi keuntungan buat Buki apa? Walaupun Buki nggak kenal sama di bawah-bawah ini ya, tapi kan ini kan network A, B, C, D, E-nya itu kan referensi dari Buki. Nah, AZ Force ini akan memberikan royalti ke Buki senilai 5% gitu. Jadi setiap kontribusi dia nanti akan dikalikan 5% gitu. Jadi ini 5%, 5%, 5%-nya per bulan ya gitu. Nah, kalau di total itu 625.000 passive income per bulan gitu. Nah, ini bisa dibilang kurang lebih konsepnya seperti ini. Ya, tapi detailnya seperti apa? Nah, detailnya ini kayak gini nanti, Bu. Gitu. Jadi ini let's say kalau misalnya gue nggak tahu sih kalau di Jogja seperti apa kondisinya. Tapi kira-kira nih kalau misalnya dikasih tugas untuk ngasih 5 referensi, kira-kira dari Buki sendiri butuh waktu berapa lama nih buat ngekomplitin 5 referensi itu? Nggak tahu kalau gue. Paling apa ya? Prediksi aja deh yang kepikiran gitu. Nah, susah sih soalnya kan gue bukan yang kayak gitu ya, maksudnya bukan yang ketemu orang untuk, biasanya orang yang ketemu gue buat ini, buat ada urusan apa gitu loh. Jadi gue tuh nggak persuasif anaknya. Oke. Berarti anggap aja mungkin paling lama 1 tahun lah misalnya gitu ya. Let's say ini tahun pertama, ini tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima gitu. Nah, gue nggak akan nyeritain tentang detail income-nya sebenarnya, karena sebenarnya yang perlu dilihat adalah lebih ke tugas utamanya kan untuk memberikan proteksi free untuk orang-orang di sekitar. Tapi kalau dijumlahin memang ini terkesan besar lah gitu. Tapi yang gue pengen highlight itu lebih ke impact yang bisa kita kasih ke orang-orang ini. Jadi dengan kontribusi kita 500.000 per bulan ya, sekali seumur hidup misalnya gitu ya, itu kita bisa membuka potensi untuk menolong kurang lebih 3.905 jiwa yang bisa memperoleh proteksi gratis dan perubahan hidup. Karena kita nggak tahu ternyata kita ternyata diciptain sama Tuhan ini untuk bantu banyak orang, dan ternyata kontribusi sekecil ini pun ada dampaknya gitu kalau misalnya memang tercapai kayak gitu. Jadi memang yang gua highlight di sini lebih ke impact-nya sih gitu. Dan kita ini dari Allianz Syariah. Nah, bedanya apa Allianz Syariah sama yang konvensional? Jadi bedanya adalah kalau Allianz konvensional itu memang jatuhnya akadnya jual beli atau kontraknya jual beli. Jadi dia jual beli asuransi. Dan menurut sebagian orang, terutama orang-orang yang bisa dibilang strict lah ya, muslim strict, itu nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya itu terbilang itu ada unsur namanya goror atau tidak jelas. Maksudnya gimana nih? Jadi misalnya let's say Buki beli baju dari gua harganya 500.000 gitu. Tapi gue bilang persyaratannya gini, Bu, kalau gua akan kasih bajunya kalau misalnya ada angin puting beliung, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan nggak jelas tuh kapan datang puting beliung itu. Nah, sehingga akhirnya kenapa insurance konvensional itu dilarang di syariah gitu. Nah, akhirnya dibuatlah skema yang baru gitu. Jadi skemanya bukan jual beli tapi tolong menolong. Jadi mirip kayak kitabisa.com gitu, di mana ini bisa dibilang akadnya akad tabaru atau akad hibah gitu, di mana kita kontribusiin untuk tolong menolong, yang nanti dananya itu akan masuk ke dalam dana tabaru. Di mana dana tabaru ini yang nanti akan digunakan untuk apa? Untuk manfaat untuk banyak orang. Misalnya ada orang yang terkena musibah, sakit, anak yatim dan lain sebagainya, itu nanti dari dana tabaru ini yang dikelola sama Allianz dan diawasi sama DSN MUI. Jadi kalau misalnya pun Allianz nanti misalnya kena kasus gitu ya, itu dia nggak bakal bisa ngambil dana ini karena ini bukan dana mereka, ini dana kolektif kita semua peserta dari Alicia kayak gitu. Jadi ini memang konsepnya beda banget kalau dibandingin sama yang konvensional. Nah, so far sampai sini
ada yang mau ditanya dulu nggak, Muki? Enggak sih, belum ada. Oke. Nah, jadi benefit tadi kan mungkin gue kasih sekilas. Benefit apa sih yang nanti didapetin sama peserta gitu. Jadi nanti kalau misalnya umurnya itu 30 tahun, tidak merokok gitu ya, iurannya 500.000 per bulan. Benefit yang didapat adalah nanti ada bisa dibilang coverage untuk penyakit kritis. Nanti ada juga meninggal dunia cacat tetap atau meninggal dia akibat kecelakaan, itu bahkan cairnya bisa sampai 200%. Dan ini nanti sistemnya itu accelerated, jadi salah satu yang lebih cepat mana duluan dia yang akan keluar kayak gitu. Dan ini fix tanpa ada kenaikan gitu. Nah, kenapa mesti AZ Force sih gitu? Jadi sebenarnya ini adalah sebuah tools atau sebuah platform, social platform yang dimana bisa memberikan dampak lah, social impact yang lebih banyak dan cepat untuk banyak orang karena sistemnya insurtech gitu. Jadi bisa dibilang pakai teknologi base gitu. Dan ini bisa dibilang pionir satu-satunya yang ada di Indonesia karena memang secara izinnya pun kemarin ini AZ Force ini pending 1 tahun gitu. Jadi dia udah launching duluan di Malaysia dan dia baru launching April bulan ini karena memang menyelesaikan izin-izinnya gitulah gitu. Dan kalau ditanya secara bisnis prospeknya seperti apa, ya memang kalau dilihat ya lumayan besar karena memang pada dasarnya market yang sudah tergarap itu baru 3-8% gitu. Jadi masih ada peluang gede banget. Plus sebagai peserta kita juga bisa memiliki komunitas baru karena pada dasarnya di agensi besarnya yang gue kerjain ini itu ada kurang lebih 1.000, bisa dibilang 1.000 lebih inilah ya aktif partisipan yang dimana memiliki semangat gotong royong yang sama sehingga kita sama-sama bisa bantu lebih banyak orang lagi kayak gitu. Nah, untuk presentasinya sih itu aja sih untuk programnya gitu. Nah, pengen tahu nih feedback dari lu gimana Bu terkait tentang program yang baru gue develop ini. Bagus sih. Ya ini kelihatannya kekuatan lo banget ya. Ini terutama kan sekarang kan udah ya banyak lah orang-orang yang mungkin akan membutuhkan ya hal-hal asuransi yang kayak gini ya. Kalau gue sih gue support lo ngejalanin ini. Oke. Nah, kalau terkait tentang ini nih dari so far dari yang gue ceritain ini masih ada keraguan atau ada hal-hal yang mengganjal nggak Bu? Yang lu lu tangkap gitu? Apa ada yang terjawab gitu? Enggak sih, kalau gue sih sekarang kalau gue ya tahun ini gue punya prioritas kan. Bahkan jadi gue ada 2 asuransi yang gue cutiin dulu dua-duanya. Karena ya gue mau fokus banget buat si riset kan sama buat bumi buananya gitu. Jadi ada hal yang akhirnya gue harus korbankan gitu loh, bahkan kayak hal-hal yang fundamental kan sebenarnya kan asuransi kan. Tapi itu gue dua asuransi gue harus gue cutiin dulu supaya gue bisa fokus buat ngembangin ini riset gue. Oke, gitu. Itu kalau boleh tahu lu berarti udah aware sama insurance dari tahun kapan Bu? Dari kapan ya? 2015. 2015. Ya? Itu bulanannya tadi tuh sampai 2,5 juta itu total berarti? Totalnya ya. Oke. Dan ini sekarang kondisinya lagi cuti ya berarti ya? Tahun udah ini berapa lama cutinya? Tahun ini. Oke. Berarti sekarang benar-benar nggak ada ini ya berarti? Nggak, gue benar-benar fokus banget buat ngumpulin dana buat riset ini sekarang. Oke. Gitu. Even buat BPJS pun belum juga? Enggak juga berarti? Enggak, bahkan enggak. Oke. Makanya. Oke. Tapi kalau misalnya ngelihat terkait tentang bisnis model yang seperti ini gitu ya. Ini kira-kira dengan kondisi lu yang sekarang nih yang lagi bisa dibilang banyak pengeluaran lah gitu. Kira-kira ini bisa jadi solusi buat lu nggak, Bu? Nah, kalau di gue sih mungkin belum ya. Soalnya kan dari segi waktunya aja gue juga belum, gue jelas sudah nggak bakalan bisa tuh ketemu sama nyari referensi 5 misalnya 5 orang gitu-gitu, gue udah nggak bisa nih. Karena yang gue kerjakan tuh udah pasti kan gue kan sekarang ada kedai gitu kan. Jadi gue bakalan sibuk banget di kedai kayak gitu-gitu loh, operasional di toko kayak gitu-gitu. Nah, hal-hal yang gitu tuh yang sekarang gue lagi bikinin sistem supaya gue bisa tinggal atau apa gitu loh.
Nah, makanya fokus gue tuh sekarang sibuknya bener-bener di ngurusin sistem banget nih sekarang. Lagi ngumpulin tim buat apa namanya gue bisa ngumpulin timnya sama ngumpulin modalnya gitu. Itu yang gue lagi fokusin sekarang. Oke. Nah, gue nangkap sih Buk terkait tentang cash flow tight berarti ya sebenarnya lebih ke sana ya, lebih ke cash flow. Tapi pokoknya intinya gini aja sih, gue pengen nge-clear out aja. Jadi dalam skemanya ini ya, pada dasarnya memang untuk secara skala bisnisnya memang yang perlu diwajibin cuma 5 aja sih gitu, karena di sini yang nanti akan kerja akan capeknya itu dari sisi agensinya, which is agensi gua gitu. Jadi memang nanti tinggal share link referral aja, nanti yang present semuanya itu dari tim gua gitu sebenarnya. Jadi memang sebagai PL ini atau participan leads ini fungsinya cuma memberikan referral aja sih gitu. Jadi kalau dibilang menyita waktu seharusnya enggak, karena ini nggak perlu ada lisensi agensi, nggak perlu ada presentasi dan lain sebagainya. Even kalau misalnya nih nanti suatu saat lu udah punya tim gitu ya, bisa juga kan tim lu juga bisa ikut supaya dapat perlindungan, at least nggak dibayarin kantor lah, tapi paling nggak dibayarin sama networknya dia, kayak gitu. Itu aja sih paling yang mau gua highlight gitu. Iya. Ya cuman mungkin lebih ke ini ya, gue lebih ke gaya ya. Kalau gue tuh leveling tuh gue nggak bisa gaya leveling. Jadi mungkin kalau lo mau paling ntar gue kasih referensi, tapi bukan gue PL ya jatuhnya. Oke. Gitu kan. Paling nanti gue kayak ngasih, ini teman gue mungkin bisa lo ajakin ngomong kayak gitu. Oke. Gitu. Ya nggak apa-apa banget sih Buk, maksudnya yang penting gue udah share ke lu kan, since lu kan juga jauh nih gitu, ada aja bisa menjadi solusi untuk lu dan tim lu lah gitu. Tapi kalau misalnya pun emang belum juga nggak apa-apa banget gitu, yang penting tetap keep in touch aja gitu. Tapi so far clear ya penjelasan gue ya Buk ya. Clear kok, clear. Ya. Dan gue juga ini baru juga banget nih programnya. Gitu. Iya. Oke kok, lu juga ngejelasinnya oke. Ya tetep kan kalau kayak gini kan cocok-cocokan ya jatuhnya ya. Dengan kekuatan lo yang emang menurut gue sih emang lo dari itu kan, maksudnya punya kekuatan dalam link kayak gini gitu, link leveling kayak gini, menurut gue sih jalanin, gue sih support, semangat. Sip. Thank you banget Buk atas ininya ya, waktunya gue gangguin. Sami-sami. Soalnya gue bener-bener butuh insight sih gitu, jadi gue tahu nih orangnya dia mana nih gitu. Iya. Oke kok, oke. Semoga ini ya lancar ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sip. Sukses juga ya tokonya ya Buk ya. Nanti gue pengen main ke Jogja sih, cuman belum tahu kapan. Nanti pas ke Jogja pasti nanti gue kabarin lo. Siap. Oke. Sip kalau gitu. Thank you. Salam ya Selamat buat Putri sore. ya. Ya, siap. Gue salamin. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam. Dah.